Saya mempunyai sedikit tips untuk Anda kalau Anda menghadapi situasi yang lebih gawat dalam hal ini. Yang pertama adalah coba bayangkan saja, hari ini kita belajar mengeja ya Mas, yang tadi rise, lalu kemudian harm. Sekarang kita mengeja A, B, C, D, E. Nah A, memang singkatannya pakai bahasa Inggris kan, dipermudah jadi. A itu adalah kita harus mengecek airway. Airway itu artinya jalan napas. Nah, banyak situasi kecelakaan atau cedera atau ya kecelakaan atau bahkan orang sakit itu airway itu bisa terobstruksi, bisa apa namanya jalan napas itu bisa terhambat karena pertama misalnya kalau pada anak-anak ya itu biasanya kesedak misalnya ya dia lagi makan kesedak tiba-tiba pingsan ya karena nggak bisa napas ya karena penanganannya beda nih. Jadi yang pertama adalah airway itu harus clear. Jadi Anda harus pastikan jalan napas orang itu tidak ada hambatan. Kedua, biasanya pada kasus ya, memang ini lebih spesialistik. Pada kasus apa namanya orang dalam situasi kebakaran. Nah, kerap kali apa sih namanya bukan polusi ya, apa tuh ya? Uap bakaran itu kerap kali justru bisa menghambat saluran napas. Yang ketiga, tentu saja pada kondisi shock. Kondisi shock misalnya kayak orang dapat obat atau suntikan yang memang kemudian menimbulkan reaksi anafilaksis dan tentu saja trauma. Trauma itu artinya kecelakaan yang membuat jalan napasnya terganggu. Salah satunya adalah lidahnya terbalik ke belakang. Nah, yang paling gampang pada orang-orang yang kelihatannya jalan napasnya terganggu, itu kita tahu banget lidahnya bisa ke belakang karena dia tidak sadarkan diri. Atau dia kecelakaan tapi kemudian ada sesuatu yang nyangkut, maka Anda harus pastikan jalan napasnya itu. Jadi Anda harus sedikit naikkan kepalanya. Memang tidak mudah Mas, makanya saya nggak punya gambarnya karena bahaya kalau Anda. Yang pertama adalah jelas harus jalan napasnya tidak boleh terganggu. B yang kedua adalah bicara tentang breathing, napas. Ya, jadi yang pertama adalah saluran napasnya, airway. Yang kedua adalah nafas. Itu sebabnya kalau Anda sering nonton film-film Barat, film Korea, itu pertama kali kalau orang pingsan, nggak sadar diri. Nah, kerap kali yang mau nolong itu naruh jari di hidungnya. Sebab kita bisa melihat apakah orang ini napas atau tidak. Ya, paru-paru atau breathing itu bisa terganggu kalau pada orang ini mengalami ada situasi yang namanya pneumotoraks ya. Pneumotoraks itu artinya jadi ada udara terperangkap masuk ke dalam ruang antara paru-paru dengan pleura, dengan selaput selaput paru. Jadi paru-parunya malah kedesak. Paru-parunya jadi ciut kedesak. Ya, karena isinya ini udara. Makanya kalau Anda lihat di film-film itu banyak sekali dokter lalu kemudian dia ngitung iganya lalu dia nusuk pakai ada yang koboi ya, pakai apa namanya, pakai bolpen ya yang dilobangin atau pakai sesuatu yang sifatnya kayak tabung cus. Lalu begitu udaranya keluar, lalu paru-parunya mengembang. Orangnya tiba-tiba nafas lagi. Wah, itu rasanya kayak mukjizat banget, ya kan? Nah, berikutnya juga bisa terjadi ruangan antara paru-paru dengan lapisan paru itu, selaput paru, pleura, bisa juga berisi darah. Nah, caranya juga sama. Dokter akan melakukan suatu tusukan untuk mengeluarkan darahnya. Nah, yang ketiga tentu saja adalah cek tentang kardiak. Cek tentang denyut jantung. Ya, kardiak. Jadi, barangkali Anda harus bisa melihat, coba cek di... Nah, biasanya kalau Anda sering nonton film polisi-polisi ya, NCIS ya, CSI ya, itu pengen lihat orangnya masih hidup apa enggak, lihat denyut nadinya. Denyut nadi yang paling gampang itu ada di sini, karena ini adalah arteri karotis ya. Ini arteri yang paling gede. Kalau dipegang lalu kemudian masih duk, duk. Wah, ini artinya sirkulasinya masih oke nih. Tapi kemudian kita lihat, ya ada pendarahan atau tidak. Ya, yang paling penting itu. Nah, biasanya kalau awam itu biasanya ABC dulu. Nah, begitu misalnya dia sudah mulai jadi paramedik, akan ditambah D dan E. Ya, D itu adalah bicara tentang bagaimana orang ini mempunyai kesadaran yang terganggu. Ya, jadi artinya orang ini mempunyai masalah dengan misalnya
kejang atau dia punya hipoglikemi karena pakai insulin kebanyakan, pakai insulin tapi dia nggak makan, jadi orangnya pingsan. Dan yang adalah tentu saja adalah sesuatu yang lebih spesialistik lagi. Contohnya adalah kalau Anda digigit ular, gitu loh ya. Jadi ini memang ceritanya panjang banget, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.